bersama aku, Afrilianti. Ikutin terus ya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Untuk ketua kelasnya boleh tolong dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kenzo. Kenapa? Tahu males, Bu. Ada Mau lagi di nggak? DO, Bu. Mau di DO. Enggak, Bu. Selebihnya enggak masuk. Semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Oke, untuk materi kemarin Ibu Pita itu materinya apa? Ada yang inget gak? Halo. Geografi. Kondisi geografi Indonesia. Juga penjelajahan samudra. Oke, betul. Untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Oke, ada yang bisa bantu Ibu nggak untuk membaca buku pembelajaran? Boleh? Saya, Bu. Boleh, Fadila? Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian syarat interaksi sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk Fadila, Pak. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita ada ice breaking nih. Udah ini kan. Jadi judulnya ini lagu interaksi sosial. Ibu mati, Bu. Udah, Bu. Oke. Jadi dengerin ibu dulu ya. Jadi satu antar individu, dua individu kelompok, tiga antar kelompok, 1, 2, 3 bentuk interaksi. Coba kita mulai ya. Oke, Bu. Oke. 1, 2, 3. Satu antar individu, dua individu kelompok, tiga antar kelompok, 1, 2, 3 bentuk interaksi. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Kira-kira ibu ini lagi ngapain dan mereka melakukannya di mana? Belanja, Bu. Oke, jadi aktivitas yang dilakukan ibu tersebut adalah mereka sedang berinteraksi, yaitu interaksi sosial di mana itu di pasar. Selanjutnya materi yang akan kita pelajari yang pertama, ibu akan menjelaskan pengertian interaksi sosial, selanjutnya syarat interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, Bu. Oke, jadi pengertian interaksi sosial. Ada yang bisa bantu ibu untuk menjelaskan? Interaksi sosial merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, itu adalah salah satu pengertian dari interaksi sosial. Jadi kita ini kan merupakan makhluk sosial ya, dimana kita sangat membutuhkan peran orang lain dalam hidup kita. Jadi kok teman-teman coba bayangin gimana kalau misalkan teman-teman tuh hidup di dunia ini tuh sendirian. Gak bisa, Ibu. Iya, nggak bisa kan? Nggak bisa main. Iya, nggak bisa main, nggak bisa gosip sama temennya. Buset, gosip Ibu aja. Nggak bisa belajar sama temennya. Jadi hampa banget nggak sih hidup di Hampa, kesal. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan peran orang lain dalam hidup Kita. Iya, Dila aja punya pacar. Oke, selanjutnya contohnya ada individu dengan individu, ada individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Maksudnya apa sih, Bu? Jadi individu dengan individu contohnya Feria
membahas tugas. Itu contoh dari individu dengan individu. Kalau misalkan individu dengan kelompok, contohnya ibu sebagai individu dan kalian sebagai kelompoknya. Kalau misalkan kelompok dengan kelompok itu sedang berdiskusi, interaksi sosial, terus sedang berdebat dan lain sebagainya. Oke, syarat-syarat interaksi sosial. Ada komunikasi dan kontak sosial. Komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan kepada komunikator dan komunikan. Ibu mau nanya nih, komunikator itu ibu atau lawan bicara ibu? Ibu. Kalau komunikan? Lawan bicara. Nah, kontak sosial bukan berarti melakukan sentuhan fisik, melainkan dapat diartikan sebagai sentuhan verbal ataupun kata-kata. Nah, di kontak sosial ini kita ada kontak langsung dan kontak tidak langsung. Maksudnya dari kontak langsung, misalkan kita bertemu dengan orang lain, kita mengobrol, terus kita ada sentuhan fisik. Kalau misalkan secara kontak tidak langsung, itu kita berbicara lewat telepon, video call, dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Lanjut ya. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang positif. Ini mengarah kepada kebaikan. Kalau misalkan disosiatif ini bentuk interaksi sosial yang mengarah pada keburukan. Contohnya kayak pertengkaran dan lain sebagainya. Oke, interaksi sosial asosiatif ini ada kerjasama, asimilasi, dan akomodasi. Untuk kerjasama merupakan suatu usaha bersama ataupun individu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama-sama. Jadi intinya interaksi sosial asosiatif ini mengarah pada kebaikan. Contohnya kayak kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Ada interaksi sosial disosiatif atau interaksi sosial yang mengarah pada keburukan seperti persaingan. Persaingan ini merupakan suatu pihak yang mencoba menenangkan suatu atau menjadi lebih sukses dari pihak lain. Itu adanya persaingan. Misalkan kita ada yang bisa bantu ibu untuk memberi contoh persaingan? Lomba berdebat itu merupakan contoh persaingan. Ada kontroversi dan konflik sosial. Oke, selanjutnya ibu mau nonton. Iya. Ibu akan menampilkan salah satu video dari interaksi sosial. Untuk anak-anak mohon disimak ya. Oke, Bu. Iya, bener banget ya. Semua mall juga sekarang udah buka. Hehehe. Oh iya, aku baru ingat nih. Hari Senin besok kan kita ulangan IPS tentang interaksi sosial. Kamu udah belajar? Udah dong. Lagian kita cukup mendengar. Berikut videonya, check it out. Wah, kamu pintar ya. Gimana caranya belajar dari lingkungan sekeliling kita? Caranya, coba kita tengok di sekeliling kita sekarang. Ada yang sedang berinteraksi, ada juga yang tidak berinteraksi. Caranya, orang yang berinteraksi harus terdapat 2 orang atau lebih supaya bisa saling berkomunikasi dan saling merespon. Begitu, Jessica. Oh iya, betul kamu. Aku ingat kata Bu Lela kan, syarat berinteraksi sosial itu ada 2 ya, berkomunikasi dan apa deh, aku lupa Mar. Yes, kamu ingat Ces, betul itu syarat interaksi sosial, ada komunikasi dan kontak sosial. Komunikasi itu kayak kita yang saling berbicara dan merespon, sedangkan kontak sosial itu ya kayak mereka bersentuhan, berpelukan, bersalaman, dan lain-lain.
Ya, aku paham sekarang. Jadi, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan tentu memiliki tujuan. Sedangkan interaksi sosial itu memiliki dua syarat tadi, betul kan, Mar? Yeay, hafal. Berhasil, berhasil, berhasil. Hore, Roysimo, berhasil. Ye, berhasil. Yeay. Kamu hebat. Iya, jangan lupa juga ya, kita harus paham faktor-faktor pendorongnya. Ada identifikasi, sugesti, simpati, dan lain-lain. Oke, Mar. A few moments later. Gimana nih anak-anak, tadi kita udah melihat menonton video tentang interaksi sosial. Jadi untuk selanjutnya, ayo berdiskusi. Jadi ibu mau bagi kalian ke dalam dua kelompok. Gimana? Ini batasnya ya. Oke, Bu. Ini interaksi sosial yang asosiatif, ini yang disosiatif. Oke. Ini ada lembar kerjanya ya. Kalian kerjakan di sana. Jangan lupa tulis nama dan jawaban. Oke. Ibu kasih waktu untuk 3 menit ke depan. Kalian boleh berdiskusi. A few moments later. Oke, gimana nih? Udah semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah dikerjakan? Udah, Bu. Oke, bagus. Untuk kelompok B udah selesai? Udah, Bu. Oke, jadi Ibu minta perwakilan dari kalian masing-masing maju ke depan dan mempresentasikan. Dan yang maju ke depan akan Ibu kasih hadiah. Siapa yang mau hadiah? Oke, langsung maju boleh. Dari kelompok apa? Kelompok A. Oke, boleh silakan. Jadi interaksi sosial asosiatif itu merupakan bentuk interaksi yang mengarah pada persatuan dan bisa dikatakan dengan interaksi yang positif. Lalu kerjasama itu adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Terus ada juga akulturasi, di mana perpaduan dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri budaya tersebut. Dan yang terakhir ada asimilasi, yaitu perpaduan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dan menghasilkan kebudayaan baru. Cukup sekian, terima kasih. Bye. Selanjutnya boleh perwakilan dari B siapa? Feriana ya? Boleh maju. Emang apa sih nggak ditutup? Dibacain secara keras ya. Oke, jadi ini dari kelompok B tentang interaksi disosiatif. Interaksi sosial disosiatif itu adalah bentuk interaksi yang mengarah pada perpecahan antara individu dengan kelompok. Bisa dikatakan dengan interaksi yang negatif. Nah, di sini ada 3 bentuknya. Yang pertama persaingan, yaitu upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Yang kedua kontravensi, yaitu sikap ketidakpercayaan dan ketidakpastian terhadap pihak lain sehingga timbul perasaan tidak suka yang disembunyikan. Dan yang terakhir itu konflik, usaha yang bertujuan untuk menyingkirkan lawan, biasanya disertai kekerasan dan ancaman. Yeay, tepuk tangan masih ya. Oke. Untuk kelas hari ini Ibu akhiri sampai di sini, tapi Ibu ada PR untuk tolong kalian kerjakan PR buku paket halaman 15 sampai 20. Banyak banget, Bu. Ditulis tangan. Waduh, keriting, Bu. Besok dikumpulkan di meja Ibu, oke? Enggak, oke, Bu. Nggak bisa besoknya lagi, Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian. Ibu akhiri sampai di sini. Boleh untuk ketua kelasnya? Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.